warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Nurlaili dari SDN 18A2 Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan tentang teks objektif. Pengertian dari teks objektif adalah teks yang dalam pemeriksaannya dapat dilakukan secara objektif. Nah, biasanya teks objektif ini soalnya lebih banyak dibandingkan tes subjektif. Tes objektif sudah memiliki pilihan jawaban. Dari pilihan jawaban tersebut terdapat pilihan jawaban yang salah agar dapat mengecoh siswa untuk menjawab soal. Ini ada 4 macam teks objektif. Yang pertama, teks pilihan ganda. Yang kedua, teks isian. Yang ketiga, teks menjodohkan. Dan yang keempat, teks benar salah. Nah, langsung saja kita akan bahas satu persatu dari macam-macam teks objektif. Yang pertama, teks pilihan ganda. Teks pilihan ganda biasanya terdapat 3-4 option jawaban. Kalimat yang digunakan dalam soal hendaknya sesingkat mungkin. Option jawaban hendaknya jangan mudah diterka oleh siswa. Kata dalam option jawaban tidak boleh didahului huruf kapital kecuali nama kota, tokoh, bulan, agama, dan lain sebagainya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya harus memperhatikan titik dalam pembuatan soal. Contohnya, jika tidak menghormati antara suku bangsa akan mengakibatkan A. Toleransi, B. Gotong royong, C. Saling rukun, dan D. Terpecah belah. Harus memperhatikan option jawaban, angka atau waktu yang harus disusun berdasarkan besar kecil suatu angka atau peristiwa. Harus memperhatikan juga dalam teks objektif ini ada gambar, grafik, diagram, tabel, wacana, dan sejenisnya. Jelas dan berfungsi. Maksud dari gambar, grafik, dan sejenisnya harus ada dalam soal. Kita akan membahas tentang tes isian. Tes isian adalah soal yang jawabannya dalam bentuk kata, kalimat, bilangan, atau simbol, dan jawabannya dapat dinilai dengan benar atau salah. Tes isian ini menggunakan petunjuk. Yang pertama, jangan mengutip kalimat atau pernyataan yang sudah tertera di buku atau catatan. Yang kedua, setiap pernyataan jangan mempunyai satu tempat kosong. Selanjutnya, nomor 3, jangan memulai dengan tempat kosong. Contohnya seperti ibu kota Indonesia adalah titik. Itu lebih baik jika titik adalah ibu kota Indonesia, itu kurang baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang nomor 3 tentang teks menjodohkan. Teks menjodohkan ini memiliki 2 kolom. Kolom yang pertama kolom soal dan yang kolom kedua kolom jawaban. Di sini juga ada petunjuk penyusun menjodohkan. Yang pertama, soal tidak boleh lebih dari 10 soal. Jika soal lebih banyak, maka dijadikan 2 seri. Nah, yang kedua, jumlah jawaban harus lebih banyak dibandingkan dengan soal. Jika 10 soal, maka jawabannya 11. Kemudian kita akan membahas tentang nomor keempat, yaitu benar salah. Teks objektif yang memiliki 2 option jawaban, yaitu benar atau salah. Selanjutnya, di sini ada petunjuk pengerjaan tes benar salah. Yang pertama, menuliskan petunjuk pengerjaan soal seperti perhatikan pernyataan di bawah ini. Lingkarilah huruf B jika jawaban itu benar, dan lingkarilah huruf S jika pertanyaan itu salah. Selanjutnya nomor kedua, yaitu tulislah BS pada permulaan masing-masing pertanyaan. Nah, contohnya seperti BS soto Makassar, makanan khas dari Sulawesi Utara. Selanjutnya nomor ketiga,
Jumlah soal yang harus dijawab benar sama dengan soal yang dijawab salah. Misalnya, soal yang dijawab benar ada 5, kemudian soal yang dijawab salah juga ada 5. Yang keempat, hindarilah pernyataan-pernyataan yang persis dengan buku. Selanjutnya, nomor 5 adalah hindari pernyataan yang masih diperdebatkan, misalnya kekayaan lebih penting daripada kepandaian. Sekian video yang saya sampaikan, semoga bermanfaat buat kalian semua.